Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun menatap Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Zian. Lalu dia berkata, selain ras manusia, ada puluhan ribu ras atau klan di alam semesta ini. Di antara mereka, ada 36 ras atau klan yang paling kuat, seperti ras atau klan Dewa Manhuang, Dewa Honghuang, Dewa Naga Iblis, Dewa Naga Emas, Dewa Roh, Dewa Penyihir, dan lain-lain. Di antara 36 yang terkuat, yang menduduki peringkat pertama adalah ras surgawi. Sui Zian berkata, kakak ipar, apakah ras surgawi bukanlah manusia? Tan Yun berkata, ya, ras surgawi tidaklah sama dengan ras manusia. Ras surgawi tercipta oleh esensi langit dan bumi. Zian, kamu baru saja bertanya, mengapa Ying Ying berdarah dingin ketika dia menghabisi musuh? Itu bukan karena dia kejam, tetapi darah di tubuhnya memanglah dingin. Selain setia kepadaku, mereka tidak pernah memiliki rasa ampun terhadap musuh. Mu Mengyi mengangguk dan berkata, aku mengerti, Tan Yun, mengapa ras surgawi bisa menjadi yang terkuat dari semua ras yang ada di alam semesta. Mendengarkan hal itu, Tan Yun kembali menatap Tobameng. Lalu dia berkata, Ying Ying, biarkan Mengyi dan yang lainnya melihat kemampuan dari ras surgawi. BTW guys, Mimin mau bilang ya, di sini Mimin pakai kata-kata ras atau klan. Itu sama aja. Jadi nggak usah bingung ya. Oke, kita lanjut. Setelah Tobameng menerima perintah, dia melintas dan mundur 10 kaki. Dia membungkuk ke arah Mu Mengyi dan berkata, Nyonya Mu, Nyonya Zhongwu, mungkin bawaan ini akan membuat kalian takut. Jadi harap bersiaplah. Mu Mengyi dan Song Xiao berkata, kamu bisa mulai menunjukkannya. Kedua wanita itu dan Sui Zian, mereka menatap Tobameng dengan serius. Mereka cukup penasaran mengapa ras atau klan surgawi begitu kuat. Tobameng membalik tangan kanannya dan sebuah pedang muncul. Dia menusukkan pedang itu ke arah dada kirinya. Itu menyebabkan darah berceceran. Adegan ini membuat Sui Zian berteriak ketakutan. Mu Mengyi dan Song Xiao menjadi pucat karena mereka yakin bahwa pedang itu telah menembus jantung Tobameng. Tobameng yang tertusuk oleh pedang, wajahnya justru tersenyum. Saat Tobameng mencabut pedang, luka yang ada di dadanya sembuh secara cepat, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Tobameng berkata, Nyonya, ras surgawi tidak mempunyai jantung. Ras surgawi hampir tidak merasakan semua luka yang ada di tubuhnya. Kemudian, saat Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Zian masih kaget dan ketakutan, Tobameng memotong lengan kirinya dengan pedang, lalu menghubungkan lengan kirinya hanya dalam sekejap mata. Tobameng menyayat lehernya, dan seketika luka yang ada di lehernya menghilang. Tobameng membungkuk ke arah Mu Mengyi dan Song Xiao, lalu dia berkata, kedua nyonya, ras surgawi hampir memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Selain itu, teknik ras surgawi juga sangat kuat. Jika kedua nyonya ingin melihatnya, bawahan ini dapat menunjukkannya. Mu Mengyi berkata dengan kagum, tidak perlu, kamu memang sangat kuat. Jika musuh melawanmu dan tidak tahu kemampuanmu, maka mereka dipastikan akan dihabisi olehmu. Song Xiao setuju dengan perkataan Mu Mengyi. Pada saat ini, Sui Zian menatap Tobameng dengan tajam. Lalu dia berkata, apakah tidak ada cara untuk menghabisimu? Tobameng berkata dengan wajah kurang bahagia, tentu saja ada, tetapi nenek moyangku melarang memberitahu pada siapapun. Jadi aku minta maaf tidak bisa mengatakannya. Sui Zian tertawa dan berkata, kamu benar-benar luar biasa. Tobameng tersenyum, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan hormat,
Tuan, bawahan ini ingin menggunakan uji coba di medan perang para dewa ini untuk keluar dari sekte abadi. Lalu bawahan ini akan mulai menemanimu. Tanyun berkata, aku juga punya niat seperti itu. Di masa depan, kamu bukan lagi Toba Meng, tetapi Toba Ying Ying. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku kakak di depan orang lain. Toba Ying Ying berkata dengan hormat. Bawahan mematuhi perintah. Tanyun mengangguk, lalu dia berkata lagi, Ying Ying, kamu bantulah aku, supaya Ruyan Chen menganggap kamu sudah mati. Dengan itu, Tanyun menjentikan jarinya, dan cahaya kekuatan spiritual melesat ke tubuh Ruyan Chen. Saat Ruyan Chen terbangun, dia melihat Tanyun menebas kepala Toba Meng dengan pedang. Ruyan Chen berteriak, Tanyun, bukankah Toba Meng berpihak padamu? Mengapa kamu menghabisinya? Tanyun berkata, aku hanya mengendalikan pikirannya dan membantuku menghabisi semua murid istana jiwa ilahi. Karena tujuanku telah tercapai, Toba Meng secara alami akan aku habisi. Ruyan Chen memohon dengan panik, Tanyun, tolong jangan habisi aku. Tanyun tersenyum dan berkata, kamu bersumpahlah di depan siapapun, kamu tidak akan mengatakan bahwa aku memiliki monster kera. Ruyan Chen tercengang. Dia tidak menyangka Tanyun akan mengampuni dirinya dengan mudah. Ruyan Chen segera bersumpah untuk merahasiakan masalah kera milik Tanyun. Jika tidak, dia akan mati. Ruyan Chen berkata dengan gemetar, Tanyun, aku sudah bersumpah. Bisakah aku pergi dari sini? Tanyun tersenyum dan berkata, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan melepaskanmu. Tetapi aku akan mematahkan satu lenganmu. Sosok Tanyun melintas, dan lengan kiri Ruyan Chen terbang dari tubuhnya. Ruyan Chen yang juga kehilangan kedua kakinya. Dia berguling-guling di tanah. Ruyan Chen mengeluarkan prauro. Dia buru-buru melemparkan lengan kiri dan kedua kaki yang patah ke prauro. Dia menaiki pedang terbang untuk masuk ke dalam prauro. Ruyan Chen berteriak, Tanyun, aku bersumpah, aku akan menghabisimu suatu hari nanti. Kemudian, karena Ruyan Chen takut pada Tanyun, jadi dia mengendarai prauro dengan sangat cepat. Setelah Ruyan Chen pergi, kepala Toba Ying Ying terbang dari tanah dan tersambung kembali ke tubuhnya. Tidak ada bekas luka sama sekali di tubuh Toba Ying Ying. Dengan lambaian tangannya, Tanyun mengangkat penghalang kedap suara. Kemudian dia memberitahu Wang Fuyu, Luo Fan, Nanggong Ruksui, dan Su Rulin bahwa Ruyan Chen telah dilepaskan demi keselamatan bersama. Pada saat yang sama, Tanyun memberitahu keempat orang itu bahwa Toba Meng telah mengubah namanya menjadi Toba Ying Ying, dan dia bersedia menjadi murid sekte suci Wang Fu mulai saat ini. Setelah keempatnya mengungkapkan pemahaman mereka, Tanyun mengendarai prauro untuk membawa semua orang dan kembali ke puncak gunung ruang dan waktu. Tanyun memegang jimat transmisi suara untuk memberitahu Wang Fu Tingfeng, Ken Xinyi, Tian Xiang, dan yang lainnya untuk kembali ke gunung ruang dan waktu. Di gunung ruang dan waktu, ketika semua orang mengetahui bahwa dalam uji coba di medan perang para dewa kali ini mereka telah menang besar, itu membuat mereka sangat senang. Tanyun memberitahu semua orang bahwa Toba Ying Ying adalah adik perempuannya dan dia akan menjadi murid sekte suci Huang Fu. Semua orang memberi selamat kepada Tanyun dan menyambut Toba Ying Ying untuk bergabung. Sue Zian berkata, kakak ipar, jika kakak Ying Ying kembali dengan penampilan seperti ini, bukankah itu akan dikenali oleh Ruyan Wuji? Tanyun menatap Ken Xinyi dan berkata, Xinyi, aku akan serahkan masalah itu padamu. Ken Xinyi kebingungan dan berkata, mengapa harus aku? Tanyun mendatangi Ken Xinyi dan berkata dengan pelan, meskipun teknik penyamaranmu tidak dapat diprediksi,
Tetapi ketika aku mencoba menyelamatkanmu di tanah abadi lebih dari 9 tahun yang lalu, aku sudah mengetahui wajah aslimu. Ken Shinyi memandang Tan Yun dengan sentuhan kekaguman di matanya. Lalu dia berkata, "Senior Tan, aku berjanji, Ying Ying tidak akan dikenali oleh siapapun." Setelah itu, Ken Shinyi membawa Touba Ying Ying ke dalam gua. Mu Mengyi mengeluarkan gaun merah dari cincin Kiang Kun dan ikut masuk ke dalam gua. 1 jam kemudian, Touba Ying Ying dengan gaun merah, dengan wajah yang tidak dikenal, serta terlihat cantik. Dia terbang ke puncak bersama Mu Mengyi dan Ken Shinyi. Waktu berlalu 19 hari kemudian, di Gunung Ruang dan Waktu, ketika angin bertiup dengan kencang, formasi teleportasi yang besar dan gelap muncul di atas langit. Tan Yun dan yang lainnya melesat dan masuk ke dalam formasi teleportasi. Pada saat yang sama, di Istana Jiwa Ilahi, tepatnya di puncak kenaikan, sebuah formasi teleportasi muncul. Jutaan murid Istana Jiwa Ilahi yang berada di alam pemulihan jiwa, mereka semua menatap formasi teleportasi. Di lantai atas paviliun, ratusan tetua Istana Jiwa Ilahi dan puluhan tetua dari Sekte Abadi, mereka menatap formasi teleportasi dengan cemas. Hanya Ruyan Wuji dan Sugeyu yang tampak sangat tenang. Karena hanya mereka berdua yang tahu bahwa dalam uji coba di medan perang para dewa kali ini, mereka berdua memberi Sushisi, laba-laba darah guntur, yang merupakan monster periode kesengsaraan tingkat keempat. Touba Meng diberi kucing guntur, yang merupakan monster periode kesengsaraan tingkat keempat. Sementara Ruyan Chen diberi kilin api emas, yang merupakan monster periode dewasa tingkat kelima. Oleh karena itu, Sugeyu dan Ruyan Wuji sangat percaya bahwa Tan Yun dan semua murid Sekte Suci Huangfu tidak akan pernah selamat. Di atas paviliun satunya, Dante Swangsong, Shen Subing dan Shen Suzhen, mereka bertiga tampak khawatir. Sugeyu melihat ke samping ke arah Dante Swangsong, lalu dia berkata, "Kepala Sekte Dantai, kamu dapat membawa 2 tetua yang ada di sampingmu untuk pergi dari sini sekarang juga, karena murid Sekte Suci Huangfu pasti akan mati semuanya. Kamu tidak perlu menunggu di sini." Dante Swangsong berkata dengan senyum tipis. Meskipun formasi teleportasi sudah muncul, tetapi butuh 5 jam untuk mereka keluar dari medan perang para dewa. Jadi mengapa aku tidak menunggu mereka terlebih dahulu? Kepala Istana Zuge, aku harap kamu masih bisa tertawa saat melihat para murid kembali. Meskipun Dante Swangsong berkata seperti itu, tetapi jantungnya berdetak dengan kencang. Dia tidak tahu berapa banyak dari 5.000 murid Sekte Suci Huangfu yang akan kembali dengan hidup-hidup. Tetapi dia sangat yakin bahwa Tan Yun akan membawa putrinya kembali dengan selamat. Sugeyu berkata, kepala istana ini tentu saja akan tertawa saat melihat para murid kembali. Setelah itu, Sugeyu dan Ruyan Wuji meminum anggur sambil tersenyum. Dan guys, dari episode kali ini kita mendapatkan informasi mengenai ras terkuat di alam semesta, yaitu ras surgawi. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.